Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ini banyak sekali ya yang komentar ya, nomor HP saya malah diblokir. Terus Anda sedih, terus Anda stres, Anda depresi. Baru saja diblokir nomor WA Anda kok Anda stres ya. Ya, justru ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, ada reaksi seperti itu ya, itu kan berarti sudah ada reaksi toh. Ibaratnya energi amalan pengasihan Anda itu sudah masuk ya, walaupun cuma 1% itu sudah masuk gitu loh ya. Harusnya memunculkan semangat Anda ya, saya harus berhasil gitu loh, saya harus semangat, bukan malah kendor gitu loh ya. Kalau Anda katakanlah baru diblokir saja kendor, bagaimana ketika Anda sudah menjadi pasangannya? Anda tidak disopo ya, tidak disopo, tidak diajak bicara, Anda sudah ngambek, Anda sudah stres ya. Jadi jangan, ibaratnya itu jangan pesimis lah gitu loh ya. Jangan pesimis. Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ada reaksi semacam itu, nah itu jangan pesimis. Artinya apa? Amalan pengasihan Anda sudah ada reaksi. Soal reaksinya macam-macam ya, sudah terserah. Itu adalah gambaran daripada energi Anda, yang mana energi Anda ini harus diperbaiki ya. Jadi kita harus punya pola pikir seperti itu. Kita harus punya tindakan semacam itu ya. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara kita lagi ya. Saya mengamalkan amalan pengasihan, malamnya saya tidur mimpi mencium wanita lain, bukan target, justru ke target saya hilang rasa. Itu sama saja ya, energi Anda tidak bisa keluar. Artinya apa? Gagal ya. Energi Anda itu tidak bisa keluar ya, tidak bisa metu, tidak bisa keluar. Anda bisa mengendalikan rasa terhadap target, tapi masih muncul alam bawah sadar Anda. Itulah gambaran energi Anda. Katanya dengan nafsu Anda yang masih belum terkendali, sehingga bisa menjadi penghalang ya, bisa menjadi penghalang Anda untuk berhasil. Kalau tanpa guru, puasa mutih cuma lihat di YouTube, itu bagaimana? Ya enggak masalah ya, asal puasanya benar ya, asal puasanya benar. Ada toh di YouTube itu ada juga gitu ya. Makanya gunakan akalmu ya, gunakan kecerdasanmu ya. Dibanding-bandingkan. Pada saat puasa mutih Anda lihat channel tentang puasa mutih itu, Anda bandingkan mana lagu puasa mutih yang paling berat, bukan yang paling ringan. Nah, itu pakai yang paling berat. Misalkan ada yang puasa mutih 1 kepel, 2 kepel ya, 2 genggam tangan, 20-an ini. Anda kalau makan itu segini ya. Nah, hari pertama 70-an ya. Hari kedua 60-an. Hari ketiga berapa? 5. 7 hari misalkan ya. Hari terakhir 1 suapan, 1 puluhan ini 1 suapan ya. Loh, ada ya, saya pernah lihat itu, puasa mutih itu boleh makan kapan saja ketika lapar. Puasa putih itu boleh minum kapan saja ketika haus. Lah ini orang gila ya. Nggak tahu dulu waktu diwedar sama gurunya, atau dulu dia itu hanya membaca saja, atau ngarang dewe gitu, bahwasanya kalau puasa mutih itu ya boleh makan kapan saja. Loh, namanya poso ya, di mana-mana yang namanya puasa itu ada aturannya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam waktu tertentu sesuai dengan tuntunan tirakatnya itu gitu loh. Lah kalau kita misalkan ya,
Puasa itu boleh makan, boleh minum, kapan saja. Ya jangan puasa. Apa gunanya puasa? Ya tidak ada. Puasa itu mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri secara lahir dan batin. Poso ngeposno rasa. Ya, puasa mutih makan nasi putih, air putih. Puasa mutih adalah lagu Jawa. Lagu orang Jawa. Dimulai dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya itu 1 hari. Nah, seperti pakaian yang saya pakai ini adalah surujan. Pakaian adat Jawa. Ya. Jadi kalau Anda puasa mengikuti aturan Jawa, puasa mutih itu kan puasa orang Jawa. Ya, ikuti aturannya. Puasa Jawa. Jangan Anda puasa mutih. Aturannya aturan syariat Islam. Beda. Ya, puasa itu bebas loh teman-teman. Puasa itu tidak ada ngaruhnya apa-apa. Maksudnya tidak ada ngaruh negatifnya, itu tidak ada. Ya, ibarat puasa itu netral gitu loh ya. Netral. Tergantung Anda mau lekatkan di mana. Ya, puasa itu memperbesar energinya. Ya, jadi puasa itu memperbesar energinya. Kalau Anda ingin energi Anda besar, energi penghasilan Anda besar, diposter dengan puasa. Ya. Nah, silakan dicoba. Ya. Pasti besar ya, energi Anda pasti besar. Ketika Anda ketika Anda ini poster dengan puasa. Terus ada lagi ya komentar saudara kita. Saya mengamalkan surat Yasin, tapi kalau ayat atau asma saya ganti-ganti. Pokoknya yang terlintas di pikiran, yaitu yang saya baca. Tiap yang saya inginkan, pikiran atau batin sering terjadi. Bukan semua terjadi, tapi lebih banyak yang terjadi. Nah, ini tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya ini dengan tema ini. Saya ingin mewirid pengasihan untuk istri saya agar dia selalu sayang dan tidak membangkang. Apakah cara mengamalkan saya harus visualisasi juga? Nah, kalau Anda katakanlah sudah punya istri, tidak usah amalan pengasihan. Ya. Belanjanya Anda kasih yang banyak, ya. Berikan kasih sayang, itu saja. Ya. Ya. Apain Anda amalkan pengasihan untuk pasangan Anda? Ya, karena sudah kena tuh. Ya. Kalaupun mengamalkan ya sedikit saja, 1 kali saja misalkan. Anda baca surat Yusuf 1 kali setiap hari kan tidak berat, tidak berat. Ya, yang 99 kali itu adalah memberikan nafkah yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Kita ini jangan hanya berpikir amalan pengasihan ya. Pengasihan tok ya. Secara lahir kan kita juga harus bisa memperbaiki kualitas diri kita. Misalkan ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan terus tidak pernah mandi. Ya ini kan ya keliru ya. Ya. Anda mengamalkan amalan pengasihan terus tidak bekerja keras ya, supaya bisa beli rumah, pekerjaan tetap, beli motor, beli mobil, beli sawah. Loh itu juga mendukung gitu loh ya. Jadi harus balance ya, antara batin dan lahirnya harus balance. Terus mengamalkan amalan pengasihan, melihat foto apakah bisa? Ini sudah saya jawab ya. Silakan dicari videonya ya. Foto itu hanya media ya, media untuk visualisasi. Ya, tanpa foto ketika visualisasi Anda sudah jalan, maka akan berhasil. Anda pakai foto ya, foto. Sekarang tidak usum pakai foto, teman-teman pakai HP. Lihat ini. Ya. Kelemahannya apa? Ketika Anda pakai foto itu kelemahannya apa? Anda akan terbawa suasana. Anda masuk alam rasa. Alam pikiran. Terbawa suasana. Kadang sulit ya untuk kita itu bisa totalitas ya. Bisa penjiwaan penghayatan itu akan lebih sulit. Ya. Kita akan dibawa ke alam nafsu nantinya gitu.
Nafsu Anda akan memuncak, membayangkan yang tidak. Padahal visualisasi itu hanya untuk membuka jalan, membuka jalur energi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.